dalam sidang skripsi Saudara Eduardo Yosua perancangan ulang tata letak pabrik pada home industri pembuatan ikat pinggang menggunakan metode SLT. Saudara Eduardo Yosua, apa siap Pak untuk uji pada siang hari ini? Siap. Coba Anda uraikan kembali secara singkat aja ya, karena sudah pernah Anda uraikan dulu pada waktu seminar proposal ya. Tapi kembali lagi permasalahan yang kamu angkat dalam penelitian skripsi ini dan metode yang digunakan, tapi singkat saja dan akhirnya kesimpulan yang didapat dalam waktu yang singkat aja ya, 5 menit aja. Silakan. Terima kasih Pak. Ini saya akan lagi dan hormat Bapak seperti Pak Kadang, Pak Gunawan dan Pak Dwi. Sebenarnya saya mengucapkan terima kasih untuk waktu dan kesempatannya dan juga mohon maaf atas kendala yang terjadi. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan pada saat ini untuk saya memaparkan hasil penelitian saya berjudul Perancangan ulang tata letak pabrik pada industri pembuatan ikat pinggang menggunakan metode sistematik layout planning dan mengambil studi kasus pada pabrik Bosquester. Baik, yang melatar belakangi adanya penelitian ini yang pertama adalah dimana saya melihat bahwa layout yang ada pada pabrik tersebut belum tertata rapi karena alur dalam proses produksinya masih belum tertata rapi, jadi alurnya tidak tertata baik. Dan yang kedua, untuk pemindahan materialnya di sini saya melihat bahwa adanya pola perpindahan material yang belum tertata rapi dan juga jarak total perpindahan material yang masih belum optimal. Jadi dalam hal ini masih bisa dioptimalkan lebih lanjut. Dan yang ketiga, ini menyangkut tentang beban kerja karyawan, yaitu di mana adanya faktor kelelahan yang dialami oleh para pekerja akibat tekanan beban kerja yang berlebih. Jadi dikarenakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan dari pemilik usaha menyebabkan para pekerja mengalami kelebihan beban kerja. Dan yang keempat, beban kerja yang diberikan kepada para pekerja belum rata. Jadi di antara departemen dengan departemen yang lain, para pekerja mengalami tingkatan beban kerja yang belum rata. Saya lanjut untuk perumusan masalah, saya beri dalam 2 poin. Yang pertama berbicara tentang tata letak pabrik, di mana yang pertama ini adalah bagaimana layout tata letak yang saat ini digunakan dan juga kendala yang dihadapi mengenai layout yang digunakan saat ini pada pabrik Bosquester. Dan yang kedua, bicara tentang bagaimana usulan layout yang baru yang sesuai untuk bisa menjawab kebutuhan pada pabrik Bosquester untuk bisa mengatasi kendala yang dihadapi pada poin pertama. Lalu yang ketiga dan keempat berbicara tentang beban kerja. Ini menyangkut mengenai bagaimana pengaruh beban kerja karyawan terhadap kinerja para karyawan di bagian produksi pada Bosquester. Lalu yang keempat bicara tentang bagaimana seberapa beban kerja yang optimal dan juga jumlah karyawan yang optimal pada Bosquester. Untuk berikutnya, tujuan dari penelitiannya pertama mengetahui layout yang sedang digunakan dan juga menganalisa kendala yang dihadapi. Dan untuk poin yang kedua, mengajukan layout usulan yang dapat digunakan menyesuaikan dengan kebutuhan di lapangan. Lalu yang ketiga, yaitu mengetahui pengaruh beban kerja terhadap kinerja yang dimiliki oleh para karyawan. Yang keempat, mengetahui jumlah beban kerja dan juga jumlah karyawan yang optimal pada Bosquester. Lalu selanjutnya landasan teori yang saya menggunakan 2 teori, namun teori yang terutama yang saya pakai adalah systematic layout planning, di mana metode ini digunakan untuk menghasilkan tata letak atau layout dengan alur perpindahan bahan yang sesuai dengan alur produksi dan memiliki jarak total perpindahan yang seminimal mungkin. Lalu yang kedua, ada teori tambahan yang saya gunakan atau metode tambahan, yaitu adalah workload analysis. Ini saya gunakan untuk menyesuaikan beban kerja para karyawan supaya seimbang antara satu karyawan dengan karyawan lainnya, serta memiliki sumber daya yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas mereka secara efektif dan efisien.
Lalu selanjutnya saya masuk kepada metodologi penelitian untuk alur penelitiannya yang saya lakukan. Di sini pertama ketika saya mulai penelitian ini saya melakukan studi lapangan karena saya melihat kondisi yang ada pada pabrik Bos Gesper selama proses produksi, dan juga studi pustaka saya mengambil beberapa jurnal dan referensi terkait dengan topik yang saya ambil. Lalu saya mengidentifikasi masalah yang terjadi, saya rumuskan tujuan dari penelitiannya, lalu saya kumpulkan data-data yang saya perlukan. Untuk data primernya saya lakukan adalah layout dari tata letak pabrik itu sendiri, lalu beban kerjanya, dan untuk data sekunder adalah data yang saya ambil dari perusahaan ini terkait dengan variasi produk yang dibuat, data penjualan selama 4 bulan terakhir, dan juga proses produksi yang dilalui untuk menghasilkan sebuah gesper. Lalu pengolahan data dan analisa, pertama-tama saya lakukan perhitungan pada beban kerja yang dialami per masing-masing karyawan dalam departemen masing-masing. Lalu saya menyusun untuk perubahan tata letaknya pakai pembuatan from to chart, activity relationship chart, relationship diagram, dan juga space relationship diagram. Lalu saya membuat layout tata letak usulan yang bisa menjawab kebutuhan, lalu menarik kesimpulan dan juga selesai. Baik, saya lanjut. Untuk analisis dan pembahasan, di sini saya cantumkan untuk beban kerja yang dihadapi oleh para pekerja di layout awal sebelum saya melakukan perubahan tata letak. Di mana di sini ada awalnya ada 6 operator. Yang pertama operator pemotongan. Di sini tertera untuk job description-nya atau tugas dan tanggung jawab mereka masing-masing, dimulai dari material handling ketika mengambil barang, pemeriksaan sebelum barang diproses, sampai kepada tahap penyelesaian. Yang pertama ada operator pemotongan, dan juga saya cantumkan waktu yang ditempuh untuk material handling dan beberapa proses lainnya. Lalu juga ada operator penjahitan, ada operator juga di bagian perakitan dan juga pelubangan. Ini berbicara tentang material handling, pemeriksaan awal selama proses pengerjaan sampai kepada penyelesaian. Lalu yang keempat, ini adalah bagian pengemasan material handling ketika bahan produk sudah selesai jadi, diperiksa kembali, lalu dilakukan proses pengemasan sampai kepada finishing. Lanjut kepada bagian warehouse untuk penyimpanan ketika barang produk sudah jadi dan belum ada permintaan untuk dijual. Jadi barang yang belum diminta untuk dijual maka akan disimpan terlebih dahulu di warehouse untuk dilakukan sortir barangnya sesuai dengan kategori pengklasifikasiannya berdasarkan variasinya dan berbagai macam. Lalu juga admin yang ditugaskan untuk mengatur barang yang datang ketika datang dari supplier untuk bahan bakunya, untuk pemindahan bahan baku ke gudang bahan baku sementara, pembukuan juga terkait dengan bahan baku yang sudah datang, dan juga rekap data penjualan karena di tempat penelitian saya ini juga menjual barang secara offline juga di beberapa marketplace yang ada. Lalu ini saya rangkum ke dalam aktivitas non produktif. Di sini ada beberapa aktivitas yang tergolong non produktif, jadi di luar dari pekerjaan yang untuk menambahkan nilai value dari produk tersebut, di mana ada personal time, beberapa hal utamanya seperti untuk pergi kamar mandi, makan atau minum, keperluan pribadi, rokok atau berbincang dengan rekan kerja ataupun beribadah. Lalu juga ada fetish, di mana ini adalah berbicara tentang aktivitas kewalahan di mana dia memerlukan waktu untuk beristirahat sejenak, mengusap keringat ataupun berganti baju. Dan juga yang ketiga adalah waiting, di mana ini adalah waktu yang dibutuhkan untuk menunggu bahan baku dari proses sebelumnya menuju pada proses yang dilakukan. Itu juga menunggu pekerja untuk mengecek materialnya. Dan untuk yang keempat adalah non available, di mana di sini tertera tentang dalam cuti bekerja ataupun izin bekerja karena sakit, absen, tidak masuk kerja ataupun pergi ke bagian lain. Lalu yang kelima, mencari tools dan peralatan lainnya. Mungkin ada peralatan yang dipinjam oleh departemen yang lain atau gimana, ini membutuhkan waktu untuk pekerjaan. Lalu saya rangkum dalam persentase produktif dan juga non produktif pada para pekerja di layout awal pada Bos Gesper, di mana pada 6 operator ini memiliki persentase produktif yang berbeda-beda dan juga persentase non produktif yang berbeda-beda, sehingga menghasilkan total produktif dan non produktif yang berbeda-beda.
Jadi kalau bisa saya simpulkan di sini, banyak para operator yang menghabiskan persentase produktifnya untuk melakukan proses pengerjaan produksinya itu sendiri dibandingkan persiapan seperti material handling dan lain-lainnya. Lalu untuk persentase non produktif banyak dihabiskan untuk hal-hal yang bersifat personal seperti halnya untuk beribadah, berbicara dengan teman lain, makan dan minum atau hal yang lainnya. Lalu saya next, ini adalah performance rating yang saya susun pada pekerja di level awal Postcaster dengan berdasarkan metode Westinghouse System. Karena di sini bisa saya simpulkan bahwa performance rating ini menghasilkan nilai seluruhnya adalah 1, di mana berarti ini adalah keterangannya adalah wajar. Lalu allowance terkait dengan kelonggaran yang diperlukan, ada beberapa faktor dan menghasilkan beberapa persentase dari masing-masing operator dari 6 operator yang ada. Saya lanjut, ini untuk rekapitulasinya untuk jumlah tenaga kerja Postcaster berdasarkan beban kerjanya, dan juga di sini saya cantumkan untuk rekomendasi untuk terjadinya perubahan jumlah pekerja. Karena di sini saya usulkan bahwa ada satu departemen yang memiliki beban kerja yang berlebih, yaitu pada perakitan dan pengembangan, karena memiliki rata-rata beban kerja di level awalnya adalah 121%. Jadi ada satu karyawan yang memiliki beban kerja berlebih, di mana beban kerja itu pada hakikatnya seharusnya mendekati nilai 100% untuk mencapai nilai yang paling optimal. Sementara ini ada satu departemen atau satu karyawan yang memiliki nilai beban kerja melebihi 100%, di mana itu berarti adanya kelebihan pada beban kerja tersebut. Jadi untuk mengatasi kelebihan beban kerja tersebut, maka diusulkan untuk menambah jumlah karyawan pada Departemen Perakitan dan Pengembangan sehingga berjumlah 2 orang, sehingga ketika dibagi rata-rata beban kerjanya akan lebih ringan daripada sebelumnya. Lalu ini adalah layout awal yang saya gambarkan, mulai dari masuk hingga barang selesai. Ini untuk alur perpindahan barangnya. Jadi bisa saya simpulkan di sini alur perpindahan barangnya masih belum tertata rapi. Ada gerakan backtrack, ada gerakan maju, mundur, dan maju, mundur lagi, sehingga saya anggap tidak efektif karena juga selain daripada pola perpindahan yang tidak teratur, jadi jarak total perpindahan material dari awal sampai barang jadi di sini pada layout awal total jarak tempuhnya adalah 10 meter. Lalu selanjutnya di sini saya cantumkan untuk luas dari departemen pada layout yang sebelumnya, dari penerimaan sampai kepada warehouse, dari panjang sampai lebarnya setelah saya mengukur luas total per departemennya. Selanjut ini untuk pembuatan front to chart yang saya lakukan tergantung daripada proses perpindahan barang itu dari yang departemen sebelumnya pada departemen berikutnya sampai kepada barang jadi. Lalu ini untuk AEC-nya, di mana AEC ini saya buat melihat dari diagram keterkaitan antara departemen yang satu dengan departemen yang lainnya, mulai dari awal sampai kepada barang ditaruh pada warehouse. Lalu saya lanjut ini untuk activity relationship diagram, itu diagram keterkaitan antara departemen satu dengan departemen lainnya. Di sini saya sudah susun departemen mana yang seharusnya didekatkan dengan departemen yang lainnya. Di sini saya menunjukkan bahwa alur perpindahan barang yang cocok pada pabrik ini adalah alur yang membentuk huruf U atau U-shape design pada perpindahan barangnya. Lalu selanjutnya ini untuk space relationship diagram. Ini adalah diagram keterkaitan menyesuaikan dengan pola perpindahan bahan dengan juga kebutuhan luas yang dibutuhkan dari departemen yang satu dengan departemen yang lainnya. Lalu yang berikutnya ini adalah perbaikan yang saya buat. Ini adalah layout usulan yang saya buat. Dari yang sebelumnya saya buat menjadi letter U untuk pola perpindahan barangnya, dan setelah saya hitung juga untuk perpindahan materialnya, di sini mengalami penghematan dalam total jarak tempuhnya dari yang semula 10 meter menjadi 4,5 meter setelah saya hitung jaraknya. Dimana ini menghasilkan penghematan sebesar 55% dari yang awalnya 10 meter. Saya lanjut. Ini untuk job description-nya, karena adanya penambahan pada karyawan, maka otomatis job description juga
berubah dan juga layoutnya menyesuaikan dengan material handling. Jadi waktu yang dibutuhkan untuk material handling lebih singkat karena jarak antar departemen yang seharusnya berdekatan sudah diatur sedemikian rupa. Jadi di sini ada 7 operator yang digunakan dengan tugasnya masing-masing. Lalu ini ada aktivitas non produktifnya yang mereka butuhkan. Lalu untuk berikutnya ini adalah rekapitulasi terkait persentase produktif dan non produktif dari para pekerja dari ke-7 karyawan yang ada. Terus lanjut, ini ada performance rating. Ratingnya bernilai 1, di mana performance tersebut berarti wajar. Dan juga ini untuk faktor pelonggarannya. Dan ini adalah jumlah tenaga kerja dan juga total persentase beban kerja yang dimiliki oleh para pekerja. Dimana kalau saya lihat di sini dari hasil perubahan tata letak ini, maka nilai rata-rata beban kerja saat ini sudah mendekati nilai daripada 100 dan tidak ada lagi karyawan yang memiliki persentase beban kerja di atas 100, sehingga ini sudah dikatakan tergolong optimal karena beban kerjanya sudah mendekati angka 100%. Terus saya lanjutkan, ini adalah perbandingan antara layout yang awal dengan layout yang saya usulkan. Karena di sini ada 4 indikator yang digunakan sebagai bahan acuan perbandingan. Yang pertama terkait jarak perpindahan material, di mana pada layout awalnya memiliki total jarak perpindahan pada material sebesar 10 meter. Dan untuk layout usulan di sini menghasilkan perpindahan material hanya sebesar 4,5 meter. Di mana di sini terjadi penghematan sebesar 55%. Dan juga untuk pola aliran bahan yang pada awalnya belum tertata rapi, di sini saya usulkan untuk memiliki pola aliran bahan yang berbentuk U. Dan juga untuk yang ketiga terkait dengan rata-rata beban kerja karyawan, di mana pada awalnya ketika rata-rata seluruh karyawan memiliki beban kerja 100,3%, lalu diadakan perbaikan maka rata-rata beban kerjanya menjadi 97,7%. Dan untuk jumlah karyawan pada lewat awal berjumlah 6 orang, dan pada lewat usulan diusulkan untuk menambah satu jumlah karyawan menjadi 7 orang. Dan untuk kesimpulan yang saya bisa ambil, yang pertama adalah penataan layout pada tata letak yang awal memang masih kurang optimal karena para karyawan masih mengalami keluhan pada hambatan dalam penataan posisi kerja. Dan yang kedua, beban kerja memang mempengaruhi kinerja karena dilihat dari beberapa variabel yang menjadi indikator tinggi atau rendahnya persentase pada beban kerja suatu karyawan. Dan yang ketiga, hasil dari layout usulan ini menghasilkan efisiensi sebesar 55% dalam hal jarak total perpindahan bahan. Dan untuk yang keempat, persentase beban kerja yang optimal yang didapatkan adalah 97% dengan jumlah karyawan sebesar 7 orang. Lalu untuk saran yang dapat diberikan kepada pemilik usaha ini, yang pertama, penulis saya sendiri bisa menyarankan supaya menambah jumlah karyawan sejumlah yang saya sarankan dan juga bisa menerapkan sistem shift kerja untuk bisa mengurangi beban kerja pada setiap karyawan. Lalu yang kedua, saya rasa perlu diadakan pengendalian persediaan bahan baku karena melihat dari keadaan di lapangan banyak sekali bahan baku yang setengah matang yang belum akan diolah tapi ada di pabrik pembuatan. Lalu yang ketiga, disarankan untuk menggunakan meja kerja demi kenyamanan para pekerja supaya tidak mengalami kelelahan. Karena saya melihat banyak sekali para pekerja yang masih bekerja di lantai belum menggunakan meja, sehingga disarankan menggunakan meja untuk mengurangi kelelahan dalam bekerja. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Kurang lebihnya mohon maaf.